Halo teman-teman mahasiswa manajemen, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Anggap aja saya kakak tingkat kalian yang bakal nemenin proses belajar santai kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang bakal ngaruh banget buat masa depan karir kalian, yaitu AI sebagai asisten pengembang bisnis. Tenang, kita bakal bahas ini pelan-pelan, step by step, dan pastinya gampang banget dipahami. Udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh, jujur ke diri sendiri. Pernah nggak sih kalian ngerasa kewalahan atau tiba-tiba pusing pas dengar kata coding, database, atau urusan IT yang kelihatan ribet banget? Kalau iya, wajar kok, kalian nggak sendirian. Banyak banget anak manajemen yang ngerasa dunia digital itu nakutin, karena penuh sama bahasa mesin yang asing. Tapi, tarik nafas panjang, karena ini adalah zona aman tanpa jargon teknis yang bikin mumet. Di sini, kita justru bakal ubah rasa takut itu jadi kekuatan super kalian. Untuk peta jalan sesi kita hari ini, simple aja. Pertama, kita bahas AI sebagai asisten pribadi manajer. Kedua, gimana caranya menerjemahkan narasi jadi logika. Ketiga, kita bongkar formula prompt engineering rahasia. Dan terakhir, kita langsung simulasi membangun sistem kasir. Ini benar-benar langkah praktis yang bakal ngubah kalian dari sekedar user biasa jadi arsitek digital seutuhnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, AI Asisten Pribadi Manager. Gini, AI itu bukan lagi sekedar fiksi ilmiah yang cuma ada di film-film, ini beneran game changer di dunia nyata. Kalian nggak perlu lagi tuh yang namanya begadang semalaman cuma buat ngapalin bahasa pemrograman. Bayangin aja, generatif AI ini sebagai tukang bangunan digital kalian yang kerjanya super cepat dan ahli banget. Terus, peran kalian di mana? Nah, kalian itu arsiteknya. Pemahaman manajemen dan logika bisnis yang udah kalian pelajari di kampus, itu justru kunci utamanya. AI cuma bantu nyusun batanya sesuai visi strategis yang kalian buat. Coba bayangin perbedaannya. Dulu, kita tuh butuh penguasaan sintaks yang mendalam banget. Prosesnya lambat, dan waktu kita sering habis cuma buat ngurusin detail teknis kayak nyari titik koma yang ketinggalan, bikin frustrasi kan? Nah sekarang, dengan bantuan AI, skill utama yang dibutuhin udah bergeser ke logika bisnis dan prompting. Semuanya bisa kelar dalam hitungan detik. Jadi fokus kalian sebagai manajer bisa balik lagi ke tempat yang semestinya, yaitu menganalisis strategi dan mencahin masalah nyata di lapangan. Praktis banget kan? Lanjut ke bagian kedua, menerjemahkan narasi jadi logika. Nah, ibarat ngebangun rumah, kita kan nggak bisa nyuruh tukang kerja tanpa ngasih denah, ya kan? Sama kayak AI, sebelum kita nyuruh AI nulis kode, kita harus petain dulu masalahnya lewat 5 langkah analisis simple ini. Pertama, input atau data apa sih yang mau dimasukin? Kedua, proses, gimana data itu bakal diolah? Ketiga, output, laporan atau tampilan apa yang pengen dihasilin? Keempat, penyimpanan, di mana data ini bakal ditaruh? Dan yang kelima, kendala atau aturan mainnya. Misalnya, kasir nggak boleh ngehapus data transaksi. Kalau kalian pakai struktur ini, instruksi yang kalian kasih ke AI bakal mateng dan terarah banget. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Kalian mungkin sering dengar staf toko curhat kayak gini. Aduh, pusing nih, stok sabun di rak habis tiba-tiba. Nah, ini kan keluhan manusiawi yang masih penuh emosi ya. Tugas kalian sebagai arsitek digital adalah nerjemahin curhatan ini jadi logika sistem. Jadinya kayak gini, sistem membutuhkan fitur notifikasi otomatis jika stok barang kurang dari atau sama dengan batas minimal. Kelihatan bedanya kan? AI itu nggak ngerti emosi kita, dia cuma paham instruksi logis yang clear kayak gitu. Kalau ditarik benang merahnya, seluruh siklus tadi itu sebenarnya ngebentuk satu pola kerja yang solid banget. Semuanya selalu dimulai dari titik pertama, yaitu nemuin masalah bisnis atau ngeliat catatan manual yang berantakan. Dari situ, kita masuk ke tahap analisis buat macam masalahnya. Terus, kita tuangin jadi spesifikasi teknis. Nah, barulah di langkah keempat, kita serahin ke AI buat dieksekusi atau diimplementasi. Percaya deh, kedisiplinan ngikutin 4 langkah ini bakal bikin aplikasi yang kalian rancang jauh lebih presisi dan pastinya minim error. Masuk ke bagian ketiga, formula prompt engineering rahasia. Sekarang kita ngomongin gimana cara ngobrolnya. Sebelum ngetik perintah, selalu ingat satu prinsip emas ini. Garbage in, garbage out. Artinya, kalian itu yang pegang kendali penuh. Kalau instruksi yang kalian masukin itu asal-asalan, males-malesan, atau kurang jelas, ya hasilnya pasti ngaco dan kodenya nggak bakal bisa dipakai. Sesimpel itu. Terus gimana biar instruksinya nggak jadi sampah? Gampang, pastikan kalian pakai 5 pilar wajib ini. Pertama, role. Kasih AI identitas, misalnya suruh dia jadi analis senior. Kedua, konteks. Ceritain latar belakang bisnisnya. Ketiga, task. Sebutin tugas spesifiknya apa. Keempat, constraint. Kasih batasan yang tegas soal apa yang nggak boleh dilakuin. Dan kelima, format.
tentuin bentuk jawabannya mau kayak gimana, entah itu tabel, kode, atau poin-poin. 5 elemen ini tuh ibarat asupan nutrisi yang super lengkap buat ngebimbing AI kalian. Jadi, prompt atau instruksi yang berkualitas itu bukan cuma sekedar ketikan pendek yang dibikin buru-buru, teman-teman, tapi lebih ke sebuah konstruksi yang stabil. Dengan ngasih role yang jelas dan ngatur constraint atau batasannya, kalian tuh sebenarnya lagi magarin si AI biar kerjanya nggak keluar jalur. Ini yang bakal mastiin hasil kerjanya konsisten dan kualitasnya tetap ada di level profesional. Coba deh kita bandingin secara langsung. Gaya amatir biasanya kan cuma ngetik, bikin database buat toko. Udah gitu doang. Hasilnya pasti generik dan dangkal banget. Beda banget sama gaya manajer profesional. Kalian bakal netapin perannya dulu, terus ngasih konteks misalnya ini buat UMKM toko sembako. Dan secara detail minta struktur tabel yang saling berelasi. Nah, ketegasan dan detail instruksi kayak gini nih yang bakal ngasilin kualitas sistem yang jauh beda. Kuncinya, jadilah komandan yang cerdas buat AI kalian. Oke, sekarang kita sampai di bagian keempat, simulasi, membangun sistem kasir. Mari kita gabungin semua yang udah kita bahas tadi buat nyoba simulasi bikin sistem kasir di dunia nyata. Langkah pertama, selalu kita buka dengan setting persona. Kita kasih instruksi, kamu adalah senior sistem analis yang berpengalaman dalam pengembangan sistem informasi retail. Kenapa kalimat pembuka ini krusial banget? Karena ini langsung nyetel pola pikir si AI. Begitu dia tahu posisinya adalah ahli retail, dia bakal otomatis mikirin skalabilitas, mikirin gimana caranya sistem ini nanti tetap lancar nanganin ribuan barang dan transaksi harian tanpa jadi lemot. Nah, teman-teman, nggak kerasa kita udah ngelewatin perjalanan yang lumayan panjang ya. Dari yang awalnya mungkin ada rasa takut sama coding, sampai sekarang tahu gimana caranya ngendalin AI layaknya seorang profesional. Sekarang, kalian udah punya asisten cerdas yang standby 24 jam. Jadi pertanyaannya sekarang berbalik ke kalian. Dengan semua mindset dan framework baru ini, kerajaan digital apa nih yang bakal kalian bangun besok? Tetap eksploratif, gunakan AI dengan bijak, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.